Pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi, itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Negara-negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling, mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan dah tidak terkendali. Dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu. Semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Ya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Ini negara mau hancur sambil cedet. Gak usah gitu Pak, tetangga kita atas ini juga kayak gitu Pak. Ya kan? Myanmar, Thailand gitu. Nah kalau memang itu ada teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur. Perbuatan yang melanggar hukum dari Presiden Jokowi itu dari sisi politik adalah perilaku tirani dan oligarki. Artinya ada pengerusan serta menghilangkan asas demokrasi atau kedaulatan rakyat. Oleh karena itu dalam tuntutan yang kedua dari petisi ini adalah mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk bersama-sama memulihkan kembali asas demokrasi atau kedaulatan rakyat itu untuk melawan kepentingan elit politik yang namanya oligarki yang berperilaku tirani. Maka untuk bisa melawan itu perlu kebersamaan seluruh elemen rakyat. Karena ini perlawanan yang cukup berat. Itulah yang kemudian disebut dengan kekuatan rakyat atau people power. Itu adalah mekanisme yang berpeluang besar untuk mampu melawan kekuatan oligarki yang telah menggerus demokrasi. Itu tuntutan kita yang kedua. Tuntutan yang pertamanya jelas bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden itu telah menjadi alasan untuk pemakzulan. Karena memang dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu satu pengkhianatan negara. Yang disebut pengkhianatan negara oleh Undang-Undang Pilpres itu adalah melanggar konstitusi. Jadi ketika Presiden Jokowi melanggar konstitusi, maka itu sama dengan melakukan pengkhianatan negara. Dan itu menjadi alasan untuk impeachment. Yang kedua adalah KKN atau korupsi. Korupsi ini korupsi berjamaah. Menteri-menteri terbukti korupsi. Dan tidak ada visi menteri. Yang ada visi arahan dari presiden. Dalam hukum, itu ada metadata. Siapa yang menjadi pelaku lain. Tidak mungkin seorang menteri berbuat tanpa ada koordinasi. Oleh karena itu, korupsi yang terbukti pada instansi di bawahnya tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab atasannya. Oleh karena itu juga menjadi alasan pemakzulan. Dan selanjutnya yang penting juga perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu alasan hukum untuk pemakzulan berdasarkan pasal 7A Undang-Undang 45 tersebut. Dan itu sudah kita bisa baca perilaku tercelanya Presiden Jokowi yang juga melanggar ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Tidak ada etika lagi dalam perilaku politiknya. Sikap-sikap ikut campur dalam urusan capres saja membuktikan tidak ada etika. Belum banyak perbuatan lain, termasuk dugaan ijazah palsu. Itu adalah perbuatan tercela, gitu ya. Dengan begitu bisa jadi alasan hukum kita untuk bisa memakzulkan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi baik people power maupun tekanan-tekanan lain untuk proses pemakzulan Presiden Jokowi itu konstitusional, berbasis hukum.
memulihkan kedaulatan rakyat. Sebesar apapun massa yang menuntut Jokowi mundur, kalau tidak ada keterlibatan dari internal kekuasaan, baik itu TNI, Polri, maka itu berat. Jadi saya menduga ini, kalau Jokowi LBP ini tetap masih kuat kalau TNI Polri masih membackup. Tapi kalau TNI Polri tidak lagi membackup, maka besar kemungkinan akan jatuh. Prediksi saya sekitar sebelum November. Kalau setelah November mungkin akan konstelasi politiknya berbeda. Kenapa saya mengatakan begitu? Bahwa akan bertemunya antara kekuatan internal kekuasaan yang dikendalikan oleh Megapro gitu ya, diikuti dengan besarnya tuntutan rakyat untuk Jokowi mundur. Ini akan bertemu pada satu titik temu, yaitu Jokowi mundur. Nah, skenario Jokowi mundur itu ada 3. Pertama itu adalah yang mundur hanya Jokowi saja. Maka yang akan menjadi presiden persis seperti ketika Gus Dur mundur, persis seperti Pak Harto mundur, yaitu wakil presiden yang akan jadi presiden, yaitu Kiai Haji Maruf Amin. Nah, tapi kita lihat peristiwa 98 ketika Pak Harto jatuh, berhenti dan digantikan oleh B.J. Habibie, dan Gus Dur itu di-impeach oleh MPR karena kasus Bulog Gate dan Megawati naik. Itu adalah Habibie orang Golkar dan punya pengaruh di Golkar. Sedangkan Megawati adalah ketua umum PDIP. Akan berbeda dengan Kiai Haji Maruf Amin yang bukan orang partai. Jadi menurut saya kecil kemungkinan Kiai Haji Maruf Amin walaupun secara konstitusi dia akan naik menjadi presiden, justru massa itu akan menuntut satu paket langsung. Dua-duanya. Jokowi Amin harus mundur. Nah, berlakulah pada skenario kedua. Kalau dua-duanya dituntut mundur, maka yang berlaku adalah triumvirat. Nah, triumvirat itu terdiri dari 3 menteri. Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Nah, kalau dilihat dari 3 menteri ini, yang punya peluang besar itu adalah Prabowo Subianto. Kenapa? Prabowo Subianto itu punya kekuatan politik real. Dia adalah ketua umum Partai Gerindra, ya kan? Beda dengan Tito Karnavian. Dia tidak punya partai politik bersama dengan Menlu, Ibu Retno. Nah, jadi peluang besarnya untuk Prabowo maju, mungkin nanti deal-dealnya dengan PDIP, dengan Megawati adalah pengganti Jokowi Amin adalah Prabowo Puan sampai dengan 2024. Nah, tapi jangan lupa bahwa di balik skenario ketiga ini ada ancaman yang besar, yaitu akan munculnya skenario ketiga. Ketika Jokowi LBP ini merasa tidak aman kalau Prabowo yang naik, maka Jokowi LBP daripada dia habis, lebih baik dia mencari tempat berlindung baru, yaitu Andika Perkasa dan Puan. Dan ini skenario ketiga itu akan terjadi, Kang Epul, Kang Ijo, itu kalau jabatan Panglima TNI tidak diperpanjang.